nggak besar-besar sih? Gimana kabarmu? Di Surabaya lagi musim apa, Susan? Musim hujan. Oh, musim hujan. Ngomong-ngomong, Iya. Susan udah punya adik berapa, sayang? Lah ya aku ini lo sedih sakjane itu. Adekku itu, aku ini kan masih kecil, adekku mau 3. Isiin aku. Jangan marah. Kamu nggak boleh isin, sayang. Seneng Berarti dong. mamamu doyan. Biar banyak temen Oh, biar banyak kan. temen. Ya, tepuk tangan untuk Ria Enis. Duduk, San. Duduk. Iya. Iya. Ria Enis ini, alhamdulillah sahabat saya, waktu saya tinggalkan Jakarta, dia dari belum Surabaya. belum menikah. Begitu sebelah Jakarta, dia melendung. Ketemu lagi melendung, ketemu lagi melendung. Melendung terus. Nah, sebenarnya Susan ini ya hanya sebuah boneka, tapi bagaimanapun juga boneka ini telah menghasilkan rezeki untuk Ria Enis. Amin. Nah, Bu, bagaimana kamu menyikapi seorang anak boneka yang bernama Susan ini dengan ya otomatis kan secara naluri mungkin nggak bisa diapa-apain, tapi kan dia sudah membawa kamu dikenal orang. Iya. Ya sebetulnya Susan ini media ya. betul. Media bagi saya untuk bisa dekat dengan dunia anak-anak gitu ya. Baik itu dulu kan sebelum saya punya anak saya juga seneng sama anak-anak gitu ya. Jadi dia Sampai ini punya TK. saya punya TK. Terus akhirnya punya anak beneran, baru tahu rasanya bagaimana secara emosi kita punya ikatan batin yang kuat sama anak kita, sehingga kalau dulu mungkin hanya entertain dunia anak, tapi kemudian saya juga mencoba punya untuk mendalami sisi psikologisnya kayak apa sih gitu loh. Tapi dia tetap jadi partner saya. Luar biasa. Yaudah, sekarang gini. Nih, Susan, ini loh, Tante Durce udah lama nih nggak denger kamu nyanyi dong, boleh nggak? Boleh, tapi aku nanti kayak anak permen ya. Wah, bukan permen lagi. Kamu sekarang udah dapat honor, ya. Ya udah, sekarang kamu nyanyi dulu ya, sama Mbak Ria ya. Ini Mbak Ria. Ya, makasih. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ria ini, dan kita. Susan, 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 so gede mau jadi apa? Pingin pintar biar jadi dokter. Kalau benar jadi dokter, kamu mau apa? Mau suntik orang lewat. Anjus, anjus, anjus. Kalau nggak sakit kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Ya, Susan, 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 cita-citamu apa lagi? Aku kepingin jujur biar jadi insinyur. Kalau benar jadi insinyur, mau apa? Mau bangun gedung bertingkat jadi kon melorot. Cita-citaku kepingin jadi dokter. Sama-sama ibu-ibu. Cita-citaku Ingin jadi insinyur. lagi. Cita-citaku Ingin jadi anak pinter. iyo. Cita-citaku. Ingin jadi presiden. Susan, kalau gitu nanti kita mau balik lagi ya, sayang ya. Ya. Oke, bilang bikin sama-sama ya. Ya. Pemirsa. Permisa. Pemirsa. Pemirsa. Pesima. Pemirsa. Aku nggak biasa ngomong Coba, pemirsa. coba baca. Coba aja. Bisa. Biasanya dia hadirin dan hadirat. Ayo, coba. Hadirin dan hadirat. Calon aku melorot. Ya udah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dorce. Show. Ria Enis dan si apa ya, kalau untuk orang yang nggak besar-besar tuh apa namanya, konten apa cebol ya? Itu Apa? abadi. Oh, abadi. Kan dia Berarti kamu diciptakan tapi kamu nggak bisa jadi debu, kamu nggak bisa mati, kamu hidup selamanya ya, penutup akhir dunia ini ya? Ya enggak kan, penutup akhir dunia ini kan cuma Allah. Tapi aku ini kan paling enggak itu bisa menjadi teman-teman dari generasi tua yang sekarang tua sampai nanti. Jadi aku tuh temanku banyak. Tahu nggak sih, kamu kalau apa namanya, kalau orang Jawa bilang kamu itu ketes gitu loh, bawel. Kamu mau nggak sih dibilang bawel gitu? Loh, tapi walaupun bawel tapi kan aku cantik. Yang penting aku cantik. Ya,
Oke, ya. Kamu kok kepikiran menciptakan sesuatu yang dari boneka terus sampai akhirnya kamu memberikan hiburan untuk anak-anak ini mulai awal dari apa sih? Ya sebetulnya bukan rencana saya pribadi ya. Ya kalau saya senang sama dunia anak-anak betul ya. Sehingga betul, saya saya tahu. sampai menirukan suara anak-anak itu kan karena saya senang sama anaknya tetangga atau ponakan sendiri gitu. Tapi kadang-kadang memang cita-cita kita tuh nggak sesuai dengan kenyataan ya. Jadi memang ini jalan yang diberikan Tuhan sehingga ini menggiring saya sampai pada dunia anak-anak. Jadi dulu itu sebenarnya yang punya ide untuk menjadikan Susan ini ada dan menyanyi itu ya produser saya gitu. Oh, gitu. Jadi tadinya waktu siaran itu kan dengan suara Susan. Iya, suara aja belum boneka kan? Belum boneka, tapi begitu ditawari nyanyi. Punya inspirasi kenapa nggak coba gitu? Cuman kan dulu mikirnya apa ya, kan saya malu. Maksudnya orang dewasa suaranya anak-anak. Terus saya butuh media, makanya saya cari Susan ini. Sementara si Susan ini kan boneka. Sementara kamu kan punya anak. Ojo balik-balik ngomong boneka yo. Oh ya maaf ya. Aku tersinggung. Oh tersinggung ya. Aduh. Nggak apa-apa lah. Maaf. Kamu gitu aja marah. Ayo apa sih? Soalnya cita-citaku satu yang belum terwujud. Apa itu? Pengen jadi orang. Oh gitu. Ya udah. Terus kalau dipikir-pikir lagi nih. Ada nggak rasa misalnya suatu saat seperti kamu sibuk dengan anak-anak yang betul-betul manusia, kerinduan Susan walaupun bukan bernyawa ya, tapi kan dia sudah berbentuk karakternya ada. Apalagi dengan suara kecil kamu itu tadi, ada nggak merasa kehilangan pada saat kamu mungkin ke anakmu, semua kamu tumpahkan ke anakmu, sementara walaupun dia hanya sebagai boneka, dia telah memberikan sesuatu kamu lebih dari banyak. Bagaimana kamu? Saya realistis aja ya. Jadi saya realistis aja bahwa sebenarnya Susan itu juga anugerah dari Tuhan. Kemudian saya mendapatkan anugerah yang lebih hebat lagi, mempunyai anak itu kan juga rezeki gitu ya. Selain lewat Susan, tapi juga saya sendiri dipercaya dengan sampai ini hamil yang anak yang ketiga. Amin. Saya berusaha untuk tetap Susan ini sebagai partner untuk juga termasuk misalnya anak saya rewel atau apa gitu ya. Susan saya pakai sebagai media supaya dia nggak gitu. Misalnya di mobil dia lagi rewel, malam nangis gitu ya. Akhirnya ya waktu itu saya nyetir ya sama dengan suara Susan gitu. Oh gitu. Ya udah. Lain Enis, tapi ya kalau satu ini memang luar biasa karena aku rasa juga Ria ini juga mungkin sedikit belajar dengan orang yang satu ini karena ini senior saya dan juga salah satu favorit saya. Tepuk tangan untuk Gatot Sunyoto. Kamu gimana sih? Kalau Mas Gatot kenceng mah boleh. Ini aduh, udah berekotan, jelek, hitam. Mau aku. Kan? Ngomong-ngomong namamu siapa namamu? What's your name? Ya, what's your name? What's your name? Dia di bule. Oh, dia bule. Bule hitam. Bule hitam. What's your name? My name is Babelu. Babelu. Yes. Maksud saya nama kamu siapa kok Babelu? Babelu bapak gue dong. Babelu. Oh, Babelu. Babelu. Oh, babe gue. Nah, kalau lu namanya siapa? Babelu. Oh, Oh ini bisanya cuma ngomong babelu. Nah, terus, ini terinspirasi dari apa sih Mas Gatot? Oh, begini. Nah, coba cerita. Boleh dulu nggak? Ya, duduk, silakan. Nah, nih. Ini memang orang-orang mencari duit dengan boneka ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera. Ya. Ceritanya gimana nih? Pak Dorje, Ya. dulu kan saya punya tongki. Nah, saya ingin berkembang karena saya melihat bahwa di Indonesia itu ada yang namanya wayang kulit, Wayang golek, wayang golek, wayang orang. Nah, tapi saya nggak bisa main wayang golek. Saya kepingin seperti Asep Sunar, Kang Asep itu, aku bagus banget cepotnya begitu ya. Akhirnya saya pikir, saya mendapat boneka ini dari Bung Robin penyulap. Oh, Ya. kemarin jadi tamu saya dia. Oh, iya? Dari Bandung ya? Oh, iya. Oke. Tapi pada waktu itu yang saya terima adalah boneka biasa, raksasa lah. Ya. Saya berpikir, kalau saya main seperti Kang Asep Sunaria, tidak mungkin karena beliau punya keahlian. Iya. Akhirnya boneka ini saya adopsi, saya ambil, saya jadikan orang negro, Mbak, dari Afrika. Manfaat dari Babelu ini menggunakan handphone itu apa sih? Dia bisa nyanyi. Trompet. Trompet. Dia bisa main trompet. Ah, Mbak. misalnya coba deh, aku pengen lihat Ayo deh. coba ayo kan ayo. Coba. Ayo. Ya. Kosek toh, kono.
Lopet kok watu. Clap your hand, tepuk tangan. Luar biasa. Tapi memang kalau kita lihat dari boneka-boneka, misalnya Susan, terus Mbak Belu, ini mau punya satu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya. Karena kalau Susan mungkin memang mirip dengan boneka anak bayi yang pada umumnya. Wajahnya seperti anak-anak. Sementara kalau si Mbak Belu ini berupa kayu Mirip aja. hantu, mirip hantu. Mirip hantu. Nah, ngomong-ngomong si Tongki kemana sekarang? Nah ini, Ah, ini kayak pemain musik jazz. ya. Saya jemput dia tadi, dia ikut Java Jazz. Oh, itu dapat tanggal 5. Iya ya, tapi mainnya tidak di JCC. tidak. Mainnya Dia di mainnya Grogol. di mana? Di mana? Kebun binatang. Oh, gitu. Yongki berangkat duluan tadi. Oh, gitu. Di sini. Udah di sini. Suruh Oh, yaudah kalau gitu. Kalau gitu sebelum kita ngobrol sama si Pongki, Pongki ya? Tongki. Tongki. Dan juga Susan dan juga Mbak Belu. Mbak Belu, lu ngeliat kan nafsu lu ya? Hah? Nafsu lu? Iya. Cium dong. Ya udah, kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dorce. Show. Di sini sudah ada kakak saya Mas Gatus Nyoto dan adik saya Ria Eni. Dua orang ini memang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kelebihannya di sini kan saya selalu orang yang namanya mempunyai boneka itu nggak mungkin dong dengan suara satu. Iya. Seperti juga dalang, pasti dia mempunyai sekian macam suara. Nah, sekarang kan kalau yang namanya menggunakan boneka pasti kan suara dalam. Ya. Ini suara apa yang namanya Mas Gatot? Suara perut. Suara perut itu betul ya. Itu tapi bahasa Inggrisnya ventriloquism ya. Itu sebetulnya bukan bisa perut, Mbak. Ya bukan kan ya. Tekan suara dari perut. Oh, Saya tekan suara. juga ngerti ventriloquist itu dari dia. Saya dulu tuh nggak ngerti pertama kali Tapi ngomong. kalau seandainya dia bicara, dia punya mulut rapat. Enggak bisa, enggak. Tetap tidak mungkin, tidak mungkin ya. Yang jelas bahwa kita banyak mempergunakan tenggorokan. Betul ya. Ya tadi kan udah Tadi bagus. nontoin singa. Bagus. Iya, seperti itu. Kalau kita mah tergantung yang bayar aja. Ya udah Mas Gatot. Hebat. Di mana sekarang si Tongki itu? Di mana? Saya sudah kangen, nggak udah lama. Udah hampir 20 tahun saya nggak ketemu sama dia. Tunggu ya, Mbak, ya. Di mana? Mana? Tadi bicara soal suara perut, Suara perut. itu dua macam. Dua macam. Jarak dekat sama jarak jauh. Jarak jauh. Sekarang karena dia jauh. 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 Jarak Kita panggil. Iya. Tongki. Tong. Loh, itu. Di mana dia? Tongki. Isar longan. Mana sih? Tongki. Tong. Di mana? Coba. Mana ada? Ada ya? Ini. Alah Tongki. Aduh. Ya ampun, Tongki di tong sampah. Kamu gimana? Kamu sama dia duluan dia lo lahirnya. Iya. Apa kabar Tongki? Halo, Bunda. Halo sayang. Adang ting dang. Adang ting dang. Ngomong-ngomong, kamu kan tadi dicari sama Bunda. Iya. Kamu tuh kemana aja? Kan tadi datang duluan. Iya, dan duluan tadi Oh, kan. datang duluan. Terus Kamu udah absen tadi. Iya. Kita tadi dapat nasi goreng. Katanya si Tongki ini sebenarnya dia udah